Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mualim semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Makin semangat, makin bahagia. Allahu Akbar. Yes. Oke, semuanya anak-anak mualim udah sarapan tadi? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mualim cek dulu kehadirannya ya. Mualim cek dulu kehadirannya. Afra, Alifa, Anggi, Akila, Sadira, Indira, Awada, Meja, Naura, Alfi, Eliza, Afiza, Syakila, Aini, Lia, Kofi, Risha, Raisa, Suci, Jafar, Sakina, Fairo, Zulfa. Oke, hadir semua ya? Oke, hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, mudah-mudahan semuanya dengan berdoa tadi kita bisa mendapatkan pembelajaran kita dengan baik. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mualim mau kita is briefing dulu. Kita mau is briefing supaya pembelajaran kita menyenangkan, bahagia, supaya anak-anak mualimnya dapat menerima pelajaran dengan baik. Oke. Semuanya silakan berdiri. Berdiri. Oke, is briefing kali ini mualim mau tulis angka. Mualim akan memberikan instruksi kalian menuliskan angka dengan tangan. Paham? Paham? Bisa? Apa yang mualim sampaikan ikuti. Oke, bisa kita mulai? Bisa? Oke. Tulis angka 1. Tulis angka 2. Tulis angka 5. Tulis angka 8. Tulis angka 10. Oke, sekarang menggunakan kepala. Nah, menggunakan kepala. Tulis angka 1. Tulis angka 2. Tulis angka 3. Tulis angka 10. Tulis angka 25. Tulis angka 100. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang silakan duduk. Oke, sekarang masuk kita, mualim mau menanyakan sesuatu. Apa ini? Mie instan. Ada yang tahu cara membuat mie instan? Anak mualim. Oh, si Hilya. Coba kamu jelaskan, Hilya, cara membuat mie instan itu gimana? Langkah-langkah membuat mie instan. 1. Siapkan panci, air, dan mie instan. 2. Lalu panaskan air sekaligus mie. 3. Sambil menunggu mie matang, buka bumbu
Setelah mie matang, tuangkan mie ke dalam mangkuk yang berisi bumbu. Aduk hingga rata. Mie siap disajikan. Oke, tepuk tangan untuk kawan kita dulu. Itu langkah-langkah membuat mie instan. Oke, dari contohnya tadi, mualim akan menjelaskan apa inti dari pembelajaran kita ini tadi. Oke, coba lihat ke depan. Apa judul besar kita? Pembelajaran coding secara unplugged. Oke, jadi setiap sesuatu itu pasti punya tujuan. Kita mau ke Medan, ada nggak tujuan kita? Ada, mau beli baju, mau belanja, mau beli apa lagi? Peralatan rumah, pasti ada tujuan. Kita sekolah ada tujuan nggak? Ada, mau ngapain? Mau belajar. Begitu juga kita mempelajari sesuatu, mesti ada tujuan. Oke, tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakannya tujuan pembelajaran? Oke, Sakinah. Oke, silakan bacakan Sakinah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian algoritma secara urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. 2. Menyusun algoritma sederhana dari aktivitas sehari-hari. 3. Mempraktikkan algoritma secara fisik melalui permainan dan tantangan tim. 4. Menumbuhkan keterampilan berpikir sistematis, kerjasama, dan refleksi diri. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Pertama nanti menjelaskan pengertian algoritma sebagai urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Kedua, menyusun algoritma sederhana dari aktivitas sehari-hari. Jadi kalau dia metode unplugged, itu yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya apa tadi? Ada contohnya memasak mie instan. Oke, secara unplugged. Kalau dia pelak, itu secara kita menggunakan komputer. Sekarang kita secara manual, secara unplugged kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian mempraktikkan algoritma secara fisik melalui permainan dan tantangan tim. Artinya apa, nanti mualim kasih kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Kelompok 1 nanti tentang robot mencari kotak rahasia. Kelompok 2 nanti cara membuat langkah-langkah membuat mie instan. Kelompok 3 cara membuat atau langkah-langkah membuat teh manis hangat. Oke, jadi kita melakukannya secara bermain. Mungkin nanti robot cara bermain kita. Oke, paham ya? Paham anak mualim semua? Oke, yang keempat, menumbuhkan keterampilan berpikir sistematis. Jadi terstruktur berpikirnya. Ya, terstruktur, kemudian kerjasama, dan nanti ada refleksi diri. Refleksi yang mualim kasih di berbagai kelompok ada 3 pertanyaan di bawah, nanti dijawab ya masing-masing kelompok. Oke, nanti setelah itu baru kita presentasikan. Oke, jadi inti daripada pertama itu adalah pembelajaran coding. Apa itu coding? Ada yang tahu coding? Belum tahu ya? Belum tahu. Siapa yang bisa membacakan ini? Kopi, silakan baca. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer menggunakan bahasa programan untuk membuat program atau aplikasi yang dapat melakukan tugas tertentu. Singkatnya, coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Oke, apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat program atau aplikasi yang dapat melakukan tugas tertentu. Singkatnya, coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Dengan sehari-hari kita berkomunikasi dengan komputer, ya kan? Menggunakan apa? AI. Itu termasuk termasuk daripada coding. Oke, itu beri tepuk tangan dulu untuk kawan kita kopi yang sudah membacakan. Oke, sekarang masuk kita kecerdasan artifisial. Apa itu? Artificial Intelligence atau AI. Siapa yang mau membacakan ini? Oke, siapa namanya? Suci, silakan baca Suci. Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Oke, beri tepuk tangan untuk kawan kita semua.
Gen atau AI, atau kalau kita artikan itu sebagai kecerdasan buatan. Apa itu? Cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi AI itu sebetulnya kecerdasan manusia, bisa dia meniru kecerdasan manusia. Sekarang ada berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Siapa yang mau membacakan? Siapa namanya? Naura, silakan baca Naura. Berdiri Naura. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis dan terstruktur yang terinspirasi dari konsep dan teknik ilmu komputer untuk memecahkan masalah. Tidak hanya terbatas pada bidang teknologi atau pemrograman, tetapi dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Oke, beri tepuk tangan untuk Oke, berpikir komputasional. Apa itu Mualim? Adalah cara berpikir sistematis dan terstruktur ya, berurut ya kan? Berurut yang terinspirasi dari konsep dan teknik ilmu komputer untuk memecahkan masalah. Tidak hanya terbatas pada bidang teknologi, tidak hanya menggunakan komputer saja. Jadi berpikir komputasional ini bisa dengan kehidupan kita sehari-hari, menguruskan sesuatu, bagaimana cara menutup jendela, bagaimana cara membuka dan menutup pintu, itu termasuk ada nggak langkah-langkahnya? Pasti ada. Jadi nggak harus di komputer saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan nggak kita sadari kita sedang melaksanakan algoritma dalam kehidupan kita. Sering nggak kita melaksanakan algoritma? Sering. Contohnya apa? Memasang baju itu udah termasuk algoritma, ya kan? Kemudian apa? Memasak nasi goreng itu termasuk algoritma, karena ada nggak urut-urutannya? Ada. Kalau salah urutannya gimana? Pasti nggak akan jadi. Otomatis ada kegagalan di dalamnya. Begitulah kita berpikir komputasional, bukan hanya teknologi. Tetapi dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Jadi algoritma ini dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita sudah melaksanakan algoritma. Oke, itu tadi tentang berpikir komputasional. Oke, sekarang masuk kita kepada materi inti kita adalah algoritma. Apa itu algoritma, Mualim? Siapa yang mau baca algoritma? Oh, Afni, silakan Afni, berdiri Afni, bacakan tentang algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah sistematis yang terstruktur dan menjelaskan suatu masalah. Tujuan algoritma satu, menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Dua, memudahkan dalam pembuatan program. Tiga, menghindari kesalahan logika dan program. Empat, membantu berpikir secara rasional. Ciri-ciri algoritma satu, jenis terbatas. Tiga, efektif dan logis. Empat, menyebutkan dan terstruktur. Oke, beri tepuk tangan untuk kawan kita ini. Oke, sekarang kita masuk kepada materi inti kita, mempelajari tentang algoritma. Apa itu algoritma, Mualim? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang terstruktur dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Jadi algoritma itu ya langkah-langkah. Jadi kita mau menyelesaikan sesuatu pasti ada langkah-langkah, sistematis, terstruktur. Jadi langkah-langkah itu berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya apa? Contohnya tadi yang dijelaskan oleh si Hilya, membuat mie instan. Itu termasuk daripada algoritma enggak? Termasuk algoritma. Oke. Masuk apa, Mualim? Tujuan algoritma itu, Mualim? Tujuan daripada algoritma itu adalah satu, menyelesaikan masalah secara sistematis, terurut, kemudian mempermudah dalam pembuatan program. Ketiga, menghindari apa? Kesalahan logika dalam program. Keempat apa? Membantu berpikir secara komputasional. Ini tadi, ya, bukan hanya kita menggunakan komputer, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melaksanakan algoritma. Oke. Kemudian apa ciri-ciri algoritma, Mualim? Yang pertama, algoritma itu jelas.
makanya dia berurut, sistematis, terstruktur, gitu ya, jelas ya. Kemudian dia terbatas, kemudian efektif dan logis, kemudian berurutan dan terstruktur. Oke, itulah materi kita hari ini mengenai tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional, materi algoritma secara unplugged. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Nggak ada. Oke, kalau memang nggak ada, udah paham semuanya? Paham tentang algoritma? Apa tadi algoritma? Untuk menyelesaikan masalah. Oke, kalau sudah paham, kita masuk saja ke LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti mualim mau kalian itu buat kelompok, terdiri dari 3 kelompok. Satu kelompok nanti ada yang 8 orang, ada yang 7 orang, ya. Bisa anak-anak mualim semuanya? Bisa. Oke. Jadi untuk sekarang silakan buat kelompoknya. Lembar kerja atau LKPD untuk kalian kelompok 1. Nanti di situ ada petunjuk kerja LKPD, ya. Petunjuk kerja LKPD. Yang pertama nanti bacalah instruksi dengan teliti. Kemudian kerjakan secara berkelompok. Kemudian gunakan kreativitas dalam menyusun algoritma. Jadi gunakanlah kreativitas kalian bagaimana cara menyusun algoritma. Oke. Nanti situ ada kelompok, tulis itu kelompok 1 Mbak ya. Kalau dia kelompok 2 tulis kelompok 2. Kalau dia kelompok 3 tulis kelompok 3. Tadi ada mualim ditulis di sini 1 2 3 4 5 sampai 7 atau 8. Ada yang satu kelompok 8, ada yang satu kelompok 7. Untuk kelompok 1 temanya atau judulnya tentang robot mencari kotak rahasia. Nanti ada kode perintah di situ, yaitu maju, mundur, belok kiri atau belok kanan, kemudian ambil atau ulangi. Jadi itu kode perintah yang akan dilakukan, akan dibaca oleh programmer. Nanti ada programmernya ya, yang menjalankan robotnya. Nanti ada yang menjadi robot ya, kelompok 1 ya. Siapa yang menjadi robot nanti tentukan kelompok kalian ya. Nanti kita akan di kelas kita jadikan lantai ini sebagai kotaknya ya. Nanti kita akan mencari kotak rahasia yang akan dicari oleh robot, yang akan digerakkan oleh programmer ya. Itu kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 ini LKPD-nya. Oke. Kemudian untuk kelompok 2 dia langkah-langkah membuat mie instan. Nanti bagaimana cara membuat mie instan? Itu kalian tuangkan di sini. Ada kotak mualim sediakan, ya. Tulis langkah-langkah membuat mie instan di sini. Kemudian nanti pertanyaan refleksinya jangan lupa kelompok 1 juga ya. Pertanyaan refleksi jangan lupa diisi, ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 langkah-langkah membuat teh manis hangat. Nanti sini udah mualim sediakan kotak buat bagaimana cara membuat teh hangat itu. Ya, bagaimana mualim? Itu kalian diskusikan bagaimana cara membuat teh hangat. Kemudian nanti jangan lupa pertanyaan refleksi di bawah ditulis ada 3. Diisi ya per kelompok ya. Bisa? Oke. Silakan kerjakan. Mualim kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan masing-masing daripada judul yang telah mualim kasih. Masih semangat lagi kelompok 1?
Oke, sekarang kelompok 1 temanya tentang robot mencari kotak rahasia. Jadi ini mualif pegang, anggap saja ini adalah kotak rahasia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muallim buat sini kotak rahasianya. Oke, nah, sekarang yang menjadi robot siapa? Siapa? Yang menjadi programmernya siapa? Si Poppy. Silakan tutup mata si robotnya. Yang akan menjadi robot adalah siapa kali ini? Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Bisa mulai. Yuk tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, dan sekarang yang menjadi programmernya adalah si Poppy. Yuk kelompok 1, bagaimana cara kerjanya? Silakan. Robot, silakan maju 4 langkah ke depan. Robot, belok kiri. Robot maju 4 langkah ke depan. Robot, silakan mundur 1 lagi. Ambil kotak rahasianya, Robot. Itu pertanyaan. Oke, begitulah cara kerja programmernya dan dikendalikan oleh programmernya, kemudian robotnya berjalan. Oke, sekarang si Safa kembali ke kelompoknya, barisan si siapa? Nah, Poppy. Nah, sekarang ada situ pertanyaan refleksi. Apa pertanyaan refleksi kalian? Bacakan soalnya, kemudian jawab. Malik, di sini ada, Mbak. Iya, di situ aja. 1. Apa kesulitan menulis algoritma? Jawab. Kadang sulit menentukan urutannya. Sulit menentukan Urutannya. Yang kedua, Apa yang terjadi jika urutannya salah? Saya jawab, programnya akan gagal dan masalahnya tidak akan terselesaikan. oke, masalahnya tidak akan terselesaikan. Yang ketiga, 3. Mengapa algoritma itu penting dalam kehidupan dan teknologi? Jawab. Untuk menyelesaikan masalah. untuk menyelesaikan Masalah. masalah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk kembali. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang temanya adalah tentang Membuat mie instan. membuat mie instan secara berurutan, atau bisa kita buat dengan metode algoritma secara terstruktur berurutan. Oke, di situ nanti ada pertanyaan mengenai tentang refleksi. Di situ muallim buat bagaimana kalau sesuatu itu tak berurutan. Nah, itu nanti kalian jawab ya. Oke, sekarang coba bacakan langkah-langkah dalam membuat mie instan. 1. Siapkan panci air dan mie instan. 2. Selalu panaskan air sekaligus mie-nya. 3. 4. Setelah itu mie siap disajikan. Oke, dah itu dia. Itu dia tata cara membuat mie instan. Oke. Kemudian di situ ada muallim buat refleksi. Coba bacakan refleksi dari kelompok 2. Yang pertama, pertanyaannya apa? Apa kesulitan algoritma? Jawabannya sulit untuk menentukan urutannya. Oke. Yang kedua, apa pertanyaannya? Apa yang terjadi jika urutan salah? Jawabannya akan terjadinya kesalahan dalam masakan mie tersebut. Oke. Yang ketiga, apa pertanyaannya? Mengapa algoritma itu penting dalam kehidupan
menggunakan pesan teknologi? Jawabannya untuk mempermudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, itulah hasil dari paparan mereka mengenai tentang algoritma cara membuat mie instan. Oke, kepada kelompok 2 silakan duduk kembali. Kali ini kelompok 3, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kali ini tata cara atau langkah-langkah membuat teh manis hangat. Oke, untuk kemudian kita akan mendengarkan langkah-langkah bagaimana sih cara membuat teh hangat itu. Kepada kelompok 3, dipersilakan. Langkah membuat teh manis hangat. 1. Rebus air hingga mendidih. 2. Masukkan teh celup atau daun teh ke dalam gelas. 3. Tuangkan air mendidih ke dalam gelas atau keko yang berisi teh. 4. Diamkan beberapa menit hingga warna teh menjadi kecoklatan dan aroma teh keluar. 5. Masukkan gula pasir secukupnya, aduk hingga larut. 6. Teh manis hangat siap dinikmati. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang di situ ada mualim suruh kalian itu pertama pertanyaannya itu apa kesulitan dalam menyusun algoritma, kemudian apa lagi? Yang kedua apa? Apa yang terjadi jika urutannya salah? Yang ketiga apa? Penting dalam kehidupan. Oke, apa yang kalian jawab? Silakan dijawab. Apa kesulitanmu menyusun algoritma? Jawab, kadang sulit menentukan urutannya. Kadang sulit menentukan urutannya. Yang kedua apa? Apa yang terjadi jika urutannya salah? Jawaban, masalah tidak akan terselesaikan. Masalah tidak akan terselesaikan. Kemudian yang ketiga, Mengapa algoritma itu penting dalam kehidupan dan teknologi? Untuk mempermudah kita dalam melakukan sesuatu dengan terstruktur. terstruktur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kepada kelompok 3 dipersilakan duduk kembali. Oke, begitulah materi pembelajaran kita mengenai tentang algoritma mengurutkan sesuatu. Oke, apakah ada pertanyaan dari anak-anak mualim? Oke, siapa? Safa. Diri siapa? Apa pentingnya mempelajari algoritma, Malin? Apa pentingnya mempelajari algoritma? Algoritma itu dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengurutkan sesuatu, dengan cara menyelesaikan masalah. Jadi algoritma itu dalam kehidupan sehari itu penting, ya. Jadi kalau kita menyelesaikan sesuatu tanpa disertai dengan urutan, apakah bisa? Tidak akan bisa, akan gagal. Masalah tidak akan terselesaikan. Makanya pentinglah kita mempelajari algoritma. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi kesimpulan. Paling tanya dulu ini. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai tentang algoritma? Oh, siapa namanya? Hana, silakan simpulkan Hana. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, algoritma adalah resep atau petunjuk langkah demi langkah yang tersusun rapi untuk menyelesaikan tugas, baik itu dalam dunia komputer atau memprogram maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk kawan kita Hana. Oke, Hana sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang algoritma. Apakah anak-anak mualim paham apa itu algoritma? Paham? Jadi algoritma itu adalah kita itu dapat menyelesaikan sesuatu itu secara berurut
berurutan. Secara ini langkah-langkah sistematis yang terstruktur dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Tadi sudah kita selesaikan, ada yang menjadi programmer dan robot, ada yang bisa membuat tata cara langkah-langkah membuat apa? Membuat mie instan. Kemudian yang ketiga membuat teh manis hangat. Jadi yang kita lakukan itu adalah dalam kehidupan sehari-hari itulah yang dinamakan algoritma. Jadi inti daripada algoritma itu adalah langkah-langkah yang kita selesaikan secara berurut. Oke, di pembelajaran kali ini mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmunya nanti bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas pimpin doa setelah belajar atau doa kafaratul majelis. Oke, yuk. Pembelajaran pada hari ini Muallim ucapkan terima kasih. Minggu depan kita bertemu lagi dengan pembelajaran coding dengan secara plug. Ini kita secara unplug, minggu depan secara plug. Mungkin ini saja pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut kami